Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir pada pertemuan perkuliahan hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu konsep yang sangat fundamental dalam bidang kecerdasan buatan, yaitu intelijen agen. Konsep intelijen agen merupakan dasar dari banyak sistem kecerdasan buatan modern. Hampir semua sistem AI yang kita temui saat ini sebenarnya bekerja berdasarkan prinsip agen, yaitu sebuah sistem yang mampu mengamati kondisi lingkungannya, memproses informasi tersebut, dan kemudian mengambil tindakan yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu. Jika kita perhatikan berbagai teknologi yang berkembang saat ini seperti robot industri, kendaraan otonom, smart home, hingga sistem smart grid pada jaringan tenaga listrik, semuanya menggunakan konsep agen sebagai inti dari sistem pengambilan keputusan otomatis. Dalam perkuliahan ini kita akan mempelajari bagaimana agen bekerja, bagaimana struktur sebuah agen dirancang, bagaimana agen berinteraksi dengan lingkungannya, serta bagaimana konsep ini diterapkan pada berbagai sistem teknik modern. Dengan memahami konsep ini secara mendalam, mahasiswa diharapkan dapat merancang sistem otomatis yang lebih cerdas, adaptif, dan efisien di masa depan. Tujuan pertama adalah agar mahasiswa memahami konsep dasar dari intelijen agen dalam konteks kecerdasan buatan. Hal ini penting karena agen merupakan salah satu konsep utama yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah sistem AI dapat bertindak secara rasional di dalam lingkungannya. Tujuan kedua adalah agar mahasiswa mampu memahami struktur dan komponen yang membentuk sebuah agen. Sebuah agen tidak hanya terdiri dari algoritma kecerdasan buatan saja, tetapi juga terdiri dari sensor, sistem pemrosesan, dan aktuator yang memungkinkan agen berinteraksi dengan lingkungan. Tujuan ketiga adalah memahami lingkungan tempat agen bekerja. Dalam sistem kecerdasan buatan, lingkungan memiliki peran yang sangat penting karena jenis lingkungan akan mempengaruhi desain sistem AI yang digunakan. Tujuan keempat adalah mahasiswa mampu menganalisis penerapan agen dalam sistem nyata seperti sistem otomatis, robot industri, sistem IoT, dan berbagai aplikasi teknik lainnya. Dengan mencapai keempat tujuan ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu melihat bagaimana konsep agen diterapkan pada teknologi modern. Secara umum, intelijen agen dapat didefinisikan sebagai sebuah entitas atau sistem yang mampu mengamati lingkungan melalui sensor dan melakukan tindakan terhadap lingkungan menggunakan aktuator dengan tujuan mencapai suatu tujuan tertentu. Jika kita sederhanakan, sebuah agen memiliki tiga komponen utama yaitu sensor, sistem pengambilan keputusan, dan aktuator. Sensor berfungsi untuk menerima informasi dari lingkungan. Informasi ini bisa berupa suhu, cahaya, gambar, suara, atau berbagai jenis data lainnya. Informasi yang diterima oleh sensor kemudian diproses oleh sistem pengambilan keputusan yang biasanya menggunakan algoritma kecerdasan buatan, seperti rule-based system, machine learning, atau algoritma optimasi. Setelah keputusan diambil, sistem akan memberikan perintah kepada aktuator untuk melakukan tindakan tertentu. Sebagai contoh sederhana, pada sistem pendingin ruangan otomatis, sensor membaca suhu ruangan. Jika suhu terlalu tinggi, sistem pengendali memutuskan untuk menyalakan AC atau kipas agar suhu kembali normal. Konsep sederhana ini sebenarnya merupakan contoh nyata dari sebuah intelijen agen. Jika kita lihat pada diagram yang ditampilkan pada slide ini, terlihat bahwa agen bekerja dalam sebuah siklus interaksi yang terus berlangsung antara agen dan lingkungannya. Proses ini dimulai dari lingkungan yang memberikan informasi kepada sensor. Sensor kemudian mengirimkan data tersebut ke sistem pengolah atau sistem kecerdasan buatan. Sistem AI akan menganalisis informasi tersebut menggunakan algoritma tertentu, kemudian menentukan tindakan yang paling tepat. Tindakan tersebut kemudian dijalankan oleh aktuator yang akan mempengaruhi kondisi lingkungan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sehingga membentuk sebuah siklus umpan balik. Dalam sistem teknik elektro, konsep ini sangat sering digunakan. Misalnya pada sistem kontrol suhu, sistem kendali motor listrik, sistem robotika, maupun sistem smart grid. Dalam sistem-sistem tersebut, sensor berperan sebagai pengambil data, sistem kontrol berperan sebagai agen, dan aktuator bertugas melakukan aksi terhadap sistem fisik. Agen function adalah fungsi yang memetakan setiap informasi atau persepsi yang diterima dari lingkungan menjadi sebuah tindakan. Secara konseptual dapat kita tuliskan sebagai
Persepsi menghasilkan tindakan. Artinya setiap data yang masuk ke sistem akan dianalisis oleh agen untuk menentukan keputusan yang paling tepat. Sebagai contoh, bayangkan sebuah sistem pendingin ruangan otomatis. Sensor membaca suhu ruangan sebesar 35 derajat. Informasi ini kemudian diproses oleh agen yang memiliki aturan atau model tertentu. Berdasarkan aturan tersebut, agen memutuskan bahwa suhu tersebut terlalu tinggi dan perlu menyalakan kipas atau AC. Keputusan tersebut kemudian dikirim ke aktuator sehingga perangkat pendingin ruangan aktif. Dalam sistem AI yang lebih kompleks, fungsi agen ini dapat melibatkan algoritma machine learning, sistem optimasi, atau bahkan deep learning. Dalam kecerdasan buatan, lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan karakteristik ini akan mempengaruhi desain agen yang digunakan. Lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Lingkungan yang sepenuhnya teramati adalah lingkungan di mana agen dapat melihat seluruh kondisi lingkungan secara lengkap. Contohnya adalah permainan catur. Sebaliknya, lingkungan sebagian teramati adalah lingkungan di mana agen tidak dapat mengetahui seluruh kondisi secara lengkap. Contohnya adalah robot navigasi di dunia nyata. Ada juga lingkungan deterministik di mana setiap tindakan memiliki hasil yang pasti. Contohnya adalah perhitungan matematika. Sedangkan pada lingkungan stokastik, hasil tindakan tidak selalu dapat diprediksi. Contohnya adalah kendaraan otonom di jalan raya yang harus menghadapi berbagai kondisi lalu lintas. Lingkungan juga dapat bersifat statis atau dinamis. Lingkungan statis tidak berubah selama agen berpikir, sedangkan lingkungan dinamis dapat berubah sewaktu-waktu. Pemahaman mengenai jenis lingkungan ini sangat penting dalam merancang sistem AI yang efektif. Jenis yang paling sederhana adalah simple reflex agen. Agen ini bekerja berdasarkan aturan sederhana seperti if-then. Contohnya adalah lampu otomatis yang menyala ketika sensor mendeteksi kondisi gelap. Jenis berikutnya adalah model based agen. Agen ini memiliki model internal dari lingkungannya sehingga dapat membuat keputusan yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah goal-based agen yang mengambil keputusan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian terdapat utility-based agen yang memilih tindakan yang memberikan manfaat terbesar. Jenis yang paling kompleks adalah learning agen, yaitu agen yang mampu belajar dari pengalaman dan meningkatkan kinerja secara otomatis. Learning agen banyak digunakan dalam sistem machine learning dan robotika modern. Contoh pertama adalah smart home system. Dalam sistem ini sensor membaca kondisi lingkungan seperti suhu atau keberadaan manusia, kemudian agen memutuskan apakah lampu atau perangkat elektronik perlu dinyalakan. Contoh kedua adalah robot industri yang digunakan pada lini produksi pabrik. Robot ini menggunakan sensor dan sistem AI untuk melakukan perakitan dengan presisi tinggi. Contoh ketiga adalah kendaraan otonom yang menggunakan berbagai sensor seperti kamera, radar, dan lidar untuk memahami kondisi jalan. Contoh keempat adalah smart grid dalam sistem tenaga listrik yang menggunakan sensor tegangan dan arus untuk mengoptimalkan distribusi energi secara real-time. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa konsep agen tidak hanya digunakan dalam teori AI tetapi juga sudah diterapkan secara luas dalam dunia industri. Dalam sistem IoT, banyak perangkat yang sebenarnya berfungsi sebagai agen. Perangkat tersebut menerima data dari sensor, memproses data menggunakan microcontroller atau sistem AI, kemudian mengendalikan aktuator. Sebagai contoh dalam sistem smart home, sensor mendeteksi suhu dan keberadaan manusia. Data ini diproses oleh microcontroller yang bertindak sebagai agen. Kemudian sistem memutuskan apakah lampu atau AC perlu diaktifkan. Contoh lain adalah pada smart agriculture di mana sensor tanah dan kelembaban digunakan untuk mengontrol sistem irigasi secara otomatis. Dalam smart transportation, agen digunakan untuk mengelola sistem lalu lintas secara cerdas. Konsep ini menunjukkan bahwa integrasi AI dan IoT akan menghasilkan sistem yang lebih adaptif dan efisien. Sebagai penutup dari materi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa intelijen agen merupakan konsep fundamental dalam artificial intelligence. Agen adalah sistem yang mampu mengamati lingkungan, memproses informasi, dan mengambil tindakan secara otomatis untuk mencapai tujuan tertentu. Kita juga telah mempelajari berbagai jenis agen mulai dari simple reflex agen hingga learning agen yang mampu belajar dari pengalaman. Konsep agen telah digunakan dalam berbagai teknologi modern seperti robot industri, kendaraan otonom,
smart home, smart grid, dan sistem IoT. Dengan memahami konsep ini secara mendalam, mahasiswa diharapkan mampu merancang sistem AI yang lebih cerdas, adaptif, dan mampu beroperasi dalam lingkungan dunia nyata yang kompleks. Terima kasih atas perhatian yang diberikan selama perkuliahan ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai konsep intelijen agen dalam kecerdasan buatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.